Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita kembali berjumpa dalam renungan pagi. Marilah saya mengajak kita semua kembali merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan menjadi penuntun dan penerang bagi langkah hidup kita. Mari sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Kembali pagi ini kami datang ke hadirat-Mu menaikkan segala puji dan hormat dan syukur atas segala berkat-Mu, rahmat dan anugerah-Mu. Bahkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami merindukan dan membutuhkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu dan urapi kami semua sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Renungan pagi ini saya ambilkan dari Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Saya bacakan, jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kami akan berangkat ke kota Anu. Dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jemaat dikasih Tuhan, setiap orang punya rencana, setiap orang punya cita-cita. Setiap orang punya satu rancangan bagi hidupnya, apa yang akan dikerjakan. Tahun lalu, di akhir tahun 2019, saya yakin banyak orang juga punya rancangan. Oh, tahun 2000, tahun depan aku mau berbuat ini itu. Aku rencanakan begini begitu. Ya, ternyata ketika masuk di tahun 2020, ternyata ada banyak masalah. Karena ada wabah, pandemi COVID-19 yang mengakibatkan banyak hal tidak bisa terjadi atau tidak terlaksana. Rancangan kita pun akhirnya banyak yang tertunda bahkan batal dilakukan. Ya, itulah rancangan manusia. Selalu ada kekurangannya. Tetapi Tuhan juga punya rencana dan rencana Tuhan pasti berhasil. Nah, sekarang kita akhir tahun nih. Kita harus juga punya rancangan. Tahun depan aku mau seperti apa? Sekalipun kita nggak tahu. Ya, karena itu Alkitab katakan, ya, jika Engkau menghendaki, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ini yang jadi doa kita. Bawa rancanganmu, bawa harapanmu kepada Tuhan. Dan mulai percayalah dan mengikuti apa yang Tuhan rancangkan. Tuhan, ya, katakan Tuhan ini rancanganku. Aku bawa kepadamu Tuhan. Ya, bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi ya Tuhan. Nah, itulah harus jadi doa kita. Karena rancangan Tuhan, sekalipun pada mulanya kelihatan berat, sekalipun pada awalnya mungkin kadang tidak mengenakan, tetapi di balik semua itu ada kemuliaan, di balik itu ada kemenangan, di balik itu ada keberhasilan, di balik itu bahkan ada terobosan demi terobosan terjadi. Rencana Tuhan pasti baik, walaupun kadang kita nggak bisa mengerti. Ya, tetapi kita percaya bahwa iya Tuhan pasti membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Karena itu, mari belajar mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan pun punya rancangan yang baik untuk hidup kita. Lihat coba dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan punya rancangan. Rancangan untuk siapa? Untuk hidup kita. Dikatakan, aku mengetahui, aku siapa? Tuhan. Tuhan mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan sendiri, ya, mengenai kamu, mengenai kita, mengenai manusia. Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Dan dikatakan, rancangannya apa? Damai sejahtera, bukan kecelakaan. Bahkan rancangan hari depan penuh pengharapan. Itu yang Tuhan rancangkan. Tetapi prosesnya seringkali memang harus melewati padang belantara, harus melewati padang gurun, harus melewati proses yang kadang-kadang ya kita nangkapnya kok nggak baik sih, kok berat sih. Ya,
di balik itu semua ada Tuhan yang merencanakan sesuatu yang baik. Karena di balik sesuatu yang tidak enak, yang tidak baik itu, Tuhan sudah siapkan sesuatu yang indah, sesuatu yang luar biasa. Dan percayalah, saat kau menghadapi situasi yang tidak enak, kok berat, kok susah, saudaraku dikasih Tuhan, sesungguhnya Tuhan akan turut menolong kita. Dia beserta dengan kita. Kita tidak akan dibiarkan mengalami sesuatu sendirian, mengalami beban berat sendirian. Tidak. Tuhan menyertai, bahkan Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Jemaat dikasih Tuhan, saya mengajak kita semua. Siapapun saudara saat ini, mungkin saudara punya pergumulan, masalah berat, beban berat. Masalahnya aku merancangkan yang baik, kok sekarang yang kuterima nggak baik. Sekarang belajar untuk kita surrender, berserah kepada Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan. Bukan andalkan kekuatan kita, bukan mengandalkan pengetahuan kita. Mungkin kita berpikir, harusnya begini, besok aku mau begitu, besok mau begini. Saudaraku dikasih Tuhan, seringkali apa yang kita anggap baik hari esok, yang kita pikirkan untuk hari esok, kadang-kadang kita merasa pasti besok berhasil kalau begini begitu. Belum tentu. Tetapi ketika kita bersama dengan Tuhan, ketika kita menaruh segala harapan kita kepada Tuhan dan mempercayai Tuhan dan berani berkata, Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Pasti rancangan Tuhan yang indah itu akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Ayo, apapun pergumulanmu, percayalah Tuhan menyertai engkau. Dan ini akhir tahun, gak salah. Buatlah rancangan yang baik untuk hari depanmu. Dan bawa semua kepada Tuhan. Doa di hadapan Tuhan. Tuhan, ini rancanganku. Sempurnakan. Kalau ada yang salah, luruskan. Kalau yang gak benar, betulkan. Supaya kita akhirnya berjalan dan menghidupi rencana Tuhan yang indah bagi hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur firman-Mu pagi ini yang mengingatkan kami bahwa kami di akhir tahun dan kami akan buat rancangan atas hidup kami. Tetapi Tuhan, bukan kehendak kami, biar kehendak-Mu saja yang jadi atas hidup kami. Oh Tuhan, kalau Engkau menghendaki, kami mau berbuat begini dan begitu. Sekali lagi Tuhan, kami mau semuanya di dalam perkenanan-Mu. Bukan untuk kepentingan atau bukan hanya sekedar keinginan kami sendiri. Tetapi biarlah sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Kami serahkan hidup kami, Tuhan pimpin dan sertai hari ini. Hari yang indah, penuh damai sejahtera sukacita dalam berkat perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.